Lu awalnya berjuang tentunya belum kerja tuh dari nol ya, dari bawah. Sempat nyuci piring nggak? Sempat. Itu Nyuci piring juga? iya. Masuk Amerika nyuci piring apa segala macam. Sempat gue Ceritain nyoba lah, ceritain sama teman-teman lah. iya, pertama gue masuk Tuh. ya lu potong aja. Halo everybody, ini dia, welcome back Miller. Gue panggil Miller biar lebih gampang dulu. Kita mau segmen kedua ini kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja sambil nyantai guys. Ini ada sarapan juga, kita lagi di warung kopi ya bro. Yoi. Terus kan Miller ini langsung aja ya. Jadi dikenalin dulu, namanya Miller seperti biasa. Dia ini punya company private party guys. Di lokasi di mana bro? Lokasinya di Florida. di Florida, di Palm Beach. Panama City. Di Panama City, Florida. Jadi dia ini udah punya company sendiri ya. Iya, bersama mungkin ada asisten, ada timnya. Ada juga di Washington State sama Washington di State, ya? Reno. Di Reno Nevada. Oh, jadi udah punya 3 state ya. Ini mau ngembangin. Iya makanya gue jauh-jauh nih datangin dulu nih, nggak masalah kan? Nggak masalah. Iya. Apapun itu kita sambil makan guys ya. Karena emang gua lapar banget tadi. Bismillah. Jadi yang gue mau tanya ini memulai karirnya sebagai apa namanya, sebagai tukang masak di private party guys ya. Lu awalnya berjuang tentunya belum kerja tuh dari nol ya, dari bawah. Sempat nyuci piring nggak? Sempat. Itu Nyuci piring juga? iya. Masuk Amerika nyuci piring apa segala macam. Sempat gue Ceritain nyoba lah, ceritain sama teman-teman lah. iya, pertama gue masuk udah cobain berbagai banyak kerjaan sih. Dari segi food industry, dari yang bottom sampai top, dari yang nggak punya sampai punya sendiri. Itu dari segi food industry. Terus gue nyobain juga kerjaan kayak kerjaan di pabrik itu, kayak packaging, jadi sortir package. Jadi ini bagian ini package-nya, ini bagian ini itu juga pernah. Terus gue kerja jadi kayak ojek gitu, Gojek. Ojol. Ngantarin barang gitu dari restoran. Habis itu kerja shopping juga, namanya shopper. Instacart, ya disebutnya shopper gitu. Orang Gila, yang sama ada background sama gua. Orang yang yang shopper gitu, yang Malas-malas belanja keluar. Iya, yang males gitu, orang-orang vacation. Gue pergi ke market, list-listin, habis itu bayar, terus ngantarin. Terus ngantarin orang-orang juga dari state ke state lain gitu. Oh, private driving ya? Private driving. Kayaknya itu deh so far. Sampai jadi Hibachi juga ya? Hibachi itu yang paling banyak gitu. Hibachi yang paling banyak, yang pengalamannya lumayan lah dibanding kerjaan-kerjaan yang lain. Kerjaan lain cuma ya setahun 2 tahun. Oke. Ya, dari kerjaan ini yang paling lu seneng basicnya masak lah ya sekarang intinya, enggak apa? Kalau dibilang seneng sih, gue seneng traveling, jujur aja. Ya? Jadi ada namanya kan Hibachi private, which is like you go to house, and then you throw the party there. Jadi kayak lu you own your business. Iya. Jadi lu tuh menyandang nama yang namanya private. Bos terjun langsung masak. Iya, bos terjun langsung masak. Dan itu kastanya lebih tinggi tuh daripada Hibachi itu kayaknya. Gue nggak tahu kastanya sih, bener atau enggak. Tapi gue ngerasanya kayak gitu. Yang gue rasain kayak mereka tuh lebih appreciate dibanding orang-orang customer datang ke restoran, kita masak gitu, terus itu udah leave aja gitu, kayak kurang dihargai banget gitu, kayak bukan feeding lo gitu, terus masakan ini gue enak lagi, terus habis lagi bersih, terus lu kadang-kadang nggak ngasih gue tip lagi gitu kan. Kalau di sini culture-nya tuh wajib ngasih tip, kayak wajib lah gitu, at least 15-20% lah ya. Iya 90% lu harus ngasih tip berapapun itu gitu. Tapi ada minimalnya sekitar 15% ke 20%. Itu tergantung kebaikan hati lu, tapi adalah jangan kecil-kecil banget juga, ada 15% minimum gitu. Itu wajib di sini, jadi udah kayak keharusan. Nah, kalau gua kerja di restoran tuh jarang banget gitu gua dapetin tip. Gua pindah-pindah ke restoran gitu kan. Masak
dari masak yang nyantai sampai supernya busy gitu. Masak dari cuma 1-2 kali meja doang sampai 25 meja, sampai pernah 28 meja malah. Hampir tuh 28 meja. Dan itu kerja di restoran ya? Iya, kerja di restoran. Dan itu harus dibagi-bagi lagi tipnya kan ya? Iya, dan itu masak tuh udah kayak Formula One, bolak-balik gitu. Kayak setan lah. Oh iya, terus udah kayak terbang aja masak, udah kayak nggak ngerasa apa-apa itu kalau busy restoran ya. Sampai 28 kali, itu Mother's Day itu gue pernah tuh, 28 kali meja. Gue paling mentok gue 26 Jo, 22, 26. Iya. Nah udah sekitar itu ya, sekitar itulah, dan itu udah nggak ngerasa kayak kaki itu udah mau copot. Iya, udah terbang aja gila. Masak tuh udah gini, habis itu pergi bersihin, kadang spatula apa aja nggak dibersihin, cuma dilap-lap doang, habis itu masak lagi gitu. Terus orderan udah disiapin, tinggal pergi lagi, jalan lagi, pergi lagi. Nah, terus untuk lu ada ide pengen bikin sendiri itu gara-gara itu atau ada motivasi lain bro? Maksudnya private party ini lu jalanin sebagai bisnis yang memang peluangnya besar banget ya, khususnya di Florida ya. Gak apa-apa sambil makan Jo, kalau emang lapar gitu gak apa-apa nyantai. Jadi nonton juga nggak dikasih makan juga, beli sendiri. Beli sendiri lo ya. Terus? Nggak, gua mungkin lu ada lihat teman-teman atau mungkin ada lihat gue sih sebenarnya tadinya pengen buka restoran sendiri atau apa, tapi itu gue udah pernah jalanin dan itu modalnya tuh udah gede. Nggak worth it ya, capeknya nggak worth it. Iya nggak worth it. Dan lu kalau buat restoran atau buat food truck atau buat Hibachi Express atau apapun itu, balik modalnya tuh lama. At least minimum tuh setahun tuh udah untung banget bakal balik modal. Nah ini namanya break even lah, break evennya itu lama ya. Iya, 2 tahun udah dapat untung, wah itu udah bagus banget gitu. Dan kalau Hibachi Private ini, gue tuh modal tuh kayak sebenarnya modal bensin doang pun bisa. Soalnya gue udah punya skill, udah punya berbagai macam tools, gear, equipment gitu. Tinggal datang ke rumah orang, gue bisa kelar gitu. Tapi gue punya konsep sendiri yang mana gue nyediain semua dari zero to full set dining gitu. Dan mereka tuh spend waktunya tuh cuma datang, chilling, minum-minum, udah kelar, udah paling lihat lama 4 jam lah ya. Paling lama 3-4 jam ya. Tergantung berapa gig ya. You got a big gig like over 50, like probably like 4 or 5 hours gitu. Tergantung gignya ya, berapa gede. Kalau kecil doang kayak 8 atau itu paling sejam nggak sampai sejam pun kelar gitu. Soalnya cuma lu masak, entertain, terus have fun. Terkadang lu dikasih nge-shot juga atau apa gitu. Ya maksudnya have fun aja lah, enjoy gitu. Dan lu tuh nggak ada pressure gitu. Maksudnya nggak ada pressure, tapi pressure dari kayak manajer atau atasan gitu nggak ada. Jadi lu sendiri yang nge-pressure diri lu. Jadi pressure lu cuma timing aja sebenarnya atau prep sendiri enggak, semua sendiri ya. Iya, pressure dari lu harus bisa ngasihin yang terbaik gitu. Jadi setiap kali masak lu harus ngasihin yang terbaik yang lu punya gitu. Dan itu yang gue pinginin. Berbeda kalau gue kerja restoran, walaupun gue kasih yang terbaik, tetap aja mereka nggak satisfy gitu. Malah ini kurang cepat gitu. Ini ada customer lebih datang rame gitu kan, sampai dikasih paper gitu ditulis cook fast gitu. Jadi customer nggak bisa ngelihat, jadi dari belakang itu cook fast. Padahal yang lain-lain masih belum ini, masaknya lama-lama. Jadi gue tuh termasuk orang masak tuh cepet, dan mereka tuh ngandelin gue banget gitu. Udah kayak gitu kan banyak request gitu kan dari customer. Soalnya gue kalau performance tuh kayak emang totally gue bener-bener take care semua customer sampai mereka tuh kayak seneng ngasih tip gede gitu. Bahkan di tukeran Snapchat, tukeran informasi gitu. Tapi kadang kita udah take care habis-habisan juga duit nggak keluar juga karena kalau kerja restoran itu ya. Sering sebenarnya tergantung lokasi gitu. Iya, lokasi itu lokasi restoran lu tuh di mana gitu. Soalnya lokasi kan mempengaruhi kayak pola kayak berbeda mereka ya, gitu. Beda-beda ya. Iya. Cara ngetipnya tuh beda-beda. Iya, terus juga kayak how high educated they are educate gitu. Educate people education di situ lah ya. Kalau mereka kayak like education gitu, walaupun orang putih pun juga ya sama aja gitu. Duitnya nggak ada. Gue bukan yang ngerendahin yang nggak edukasi atau apa, tapi itu pengaruh banget edukasi itu. Ya, pengaruh.
yang gue masukin edukasi itu bukannya sekolah di ini ya. Tinggi-tinggi bukan. Iya, tapi kayak misalnya social education. Iya, social education. Nah, sosialisasinya iya. kurang gitu. Belajarnya kurang. Soalnya gue pergi ke Boston pun itu orang hitamnya tuh lebih high educate dibanding orang putihnya. Jadi tergantung lokasi gitu. Dan mereka tuh lebih kaya dibanding orang putih gitu. Itu penting juga ya, posisi restoran itu penting. Oh gitu iya. ya. Lu so far di mana aja, Bang? Virginia. Terus udah Biasa aja. Oh enggak. Enggak, di mana aja lu pergi-pergi state-state? Di New Jersey pernah. Di New York pernah. Terus di Ohio pernah 2 kali di Ohio. Terus di Connecticut makan aja sambil makan. Di Connecticut juga pernah. Connecticut kayaknya paling bagus ya. Connecticut. Yang selama gue yang jalani ya. Terus di Ohio so far oke. Nah yang di sini nih batu banget kan, parah. Jadi lu mainnya di aja nih, nggak pernah ke West Coast atau ke Texas bawah selatan nggak pernah nih? Lagi kalau gue utara pernah nggak? Tengah-tengah belum pernah juga? Enggak. Jadi kalau gue tuh nggak ngandalin kayak lu kan ngandalin yang full skill ya, main api segala macam. Kalau kita masak yang standar, kita teman-teman banyak kan masak yang standar selama gue kerja ya, yang ya spatula, telur, masak aja. Cuman gue masih tetap lebih dari mereka kadang-kadang bro. Ngobrolnya gue lebih tight gitu, lebih ngerangkul di ini so far. Jadi gue seperti lu juga banyak juga sering diminta request daripada teman-teman ya, karena gue bukan, kalau lu mungkin ngandelin skill yang lain-lain, kalau gue mungkin kayak kekerapan gue sama tamu atau gue bercanda yang jorok-jorok yang gue tahu ya, yang mereka suka bercandaan itu, ya udah itu lebih dipilih gue jadi request atau lebih banyak ketawa-tawa gitu kan, daripada orang yang masak kadang-kadang cuma diem aja ya. Ada juga. Iya. Sebenarnya tuh kalau gue kan nanya sendiri langsung. Terus banyak juga yang bilang gini, what is main reason you guys come here gitu ke restoran? Dia bilang boring gitu. Nah, mereka tuh butuh hiburan gitu. Di sisi lain mereka tuh butuh cuma makan. Iya, butuh yang namanya perhatian gitu. Hiburan yang mereka maksud tuh apaan gitu. Gue nanya spesifiknya lagi, sambil ketawa-tawa gitu kan, sambil nanya. Itu gue ada butuh diperhatiin gitu. Soalnya kalau gue masak, gue nggak ada yang merhatiin gue gitu. Atau gue pergi ke restoran yang gue fine dining atau apa, duduk doang bisa makan, gue nggak diperhatiin, cuma di serve doang. Jadi di sisi lain gue jalanin ini namanya hibachi private atau hibachi yang lain gitu, mereka tuh nilai plus paling gedenya itu semuanya tuh kasih attention gitu. Itu yang kalau lu ngasih mereka full attention apapun itu, kayak misalnya lu ditanyain, pertama tuh penting banget nanyain nama. Kalau mereka tuh tersanjung kalau ditanya nama lu siapa, lu dari mana. Itu tuh dua itu aja tuh udah bikin sanjung tamu. Wah, itu udah intinya kayak sebenarnya. Merasa, wih, lu kok perhatian banget gitu kan. Ini nih yang gue pinginin, makanya mereka tuh suka banget ke hibachi tuh soalnya karena joke-joke, karena kita akrab ngobrol. Jadi nggak cuma makan di kayak di restoran Cina itu cuma makan doang, selesai udah. Ditanya namanya siapa, dari mana, udah kayak gitu, udah kelar. Habis itu baru ditanyain lebih ke dalam lagi. Jadi kalau lu pun masak, nggak usah pakai show. Doesn't matter, yang penting cuma kayak nanya conversation kayak ya deket gitulah, kayak perhatiin, ngasih perhatian. Little joke kayak kecil-kecil itu nggak apa-apa sebenarnya. Iya, nggak perlu pakai show. Kayak sama kayak lu PDKT ke cewek lu lah gitu. Cewek, nah, lu juga ini di-applyin ke customer gitu. Gimana lu PDKT ke nggak apa-apa, soalnya lu pengen deketin dia sebagai cewek lu nggak apa-apa juga. Iya, bercanda-candain aja. Mereka juga gitu. Ngerti gitu. Itu nggak mungkin gitu kan. Maupun cewek, cowok, anak kecil, orang tua kayak nenek-nenek. Nah, konsepnya tuh lu perhatiin tuh dengan cara kayak gitu, kayak PDKT, seakan-akan lu tuh suka sama mereka, padahal itu cuma joke doang cuy, nggak mungkin, nggak bakalan dibawa pulang atau beneran dipacarin dibungkus, atau nggak lu nggak kayak dibilang homo, malah mereka tuh ngerti juga, lu kok nggak kayak kelihatan homo, tapi kok lu kok belaga-belaga homo. Nah itu jadi bahan lucu-lucuan, dan mereka tuh ngasih duit, udah gitu yang seneng gitu. Nah ada juga tuh kayak temen gue ya, salah satu konten kreator juga, parah sih ya, masaknya parah. Cuman memang ada. Siapa tuh? Udah. Ini sekalian ini menyuarakan teman gue juga ya. Termasuk dia YouTuber juga. Dia ada sempat konflik sama netizen apa segala macem ya. Kayak wah lu masak lu nggak bener tuh begini. Dan dia nanya sama gue, Jo, menurut lu gimana gitu? Masak gue nih gimana?
Kalau gua lo tanya, hibachi itu bukan cuma masak bro. Jadi gua doesn't matter lu masakan lu nggak apa-apa, yang penting tamu lu nggak komplain, that's it. Iya. Lu joke lu itu udah perfectly emang entertain gitu. Ya udah lu jalanin aja, lu peduli amat sama netizen kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi biarkan aja lu perkembangan lu, biar ini lu sendiri, jadi diri lu sendiri, nggak usah pedulin. Enggak, lu masak lu begini-begini. Loh, selama tamunya nggak komplain, why not gitu kan? Walaupun kadang-kadang gue juga pernah meraktekin gitu ya, kadang-kadang orang minta medium rare, medium well, gue kasih medium rare pun dimakan karena joke gue mungkin bikin dia lupa sama tes makanan gitu. Betul. Gitu, nggak apa-apa, gue bilang it's okay, selama dia nggak komplain, so what gitu, why not gitu kan, kayak gitu. Di sisi lain mereka juga experience kayak medium rare tuh kayak gini tuh gitu kan. Experience. Jadi mereka tuh nggak cuma stuck doang kayak medium rare harus medium rare banget gitu, atau nggak medium atau well done. Nggak harus. Yang penting kan mereka tujuan awal mereka datang sana apa? Fun. Attention ya, kayak. Kalau lu mungkin masak diem aja, mungkin jadi fokus jadi makanannya tasting nggak enak, wah ini jadi komplain apa segala macam, karena lu diem aja gitu. Itu pernah gue praktekin juga dengan nggak sengaja itu, karena komplain juga. Bahkan malah makanan gosong kalau kita joknya udah oke, dia nggak care men gitu loh. Bodoh amat makanan gua gosong, yang penting gua fun gitu ya kan. Kalau lu punya kayak istilah kayak apa ya, multi talent, lu fokusin masak sama giving attention to customer. Nah itu kayak gitu ya, kayak adalah chef-chef yang bikin YouTube yang gila itu malah kata gue sih itu sesuatu yang luar biasa ya buat chef itu ya, buat beliau ya. Ada teman sih ya, mungkin kalian juga udah tahu lah siapa itu. Banyak gue bilang, gue selalu ngasih motivasi sama dia. Bukan kita nggak peduli sama netizen, nggak, anggap aja udahlah mereka tuh nggak ngerti posisi kita jadi tukang masak seperti apa. Jadi lu tuh bukan tukang masak, it's okay man, doesn't matter. Kita emang bukan tukang masak, kita entertain. Whatever yang ini kamu nggak komplain, dimakan selesai. Balik lagi bro, lu ini motivasinya apa nih untuk jadi pengen punya gitu loh? Motivasi gua tadi, gue suka traveling, gue suka pergi menjelajah, gue suka exploring, jalan-jalan ya, jalan lah istilahnya gitu bahasa dari Indonesia. Kota ke kota ya? Iya, kota ke kota, desa ke desa, ya. Terus ke gedung-gedung, ke desa-desa, ke pemukiman, sampai ke gunung-gunung, sampai ke sawah, ke lake-lake gue jalanin gitu kan. Gue suka camping-camping, suka berkelana lah istilahnya, bolang lah gue, anak bolang. Tapi gue bolangnya nggak hanya di pedesaan doang, di kota juga gitu. Jadi semuanya gue pengen tahu. Tujuannya sebenarnya dari itu. Di sisi lain gue juga nggak suka di pressure, soalnya pengen sendiri lah ya, bebas lah ya. Iya, gue bukannya sombong, maksudnya gue punya beranggapan gue tuh ngerti akan kualitas gue gitu. Kalau orang bilangnya jelek, berarti mereka nggak tahu kualitas gue. Gue tinggal cabut aja gitu. Dan gue nggak bisa bilang ini loh debat usir untuk nunjukin ini kualitas gue bagus loh. Buktinya customer request gue dapet tip gede-gedean gitu. Tapi kan cara mereka memandang kita kan beda gitu. Lu kan cuma anak gua gitu. Ngapain lu ngomong kayak gitu? Gue pinginnya kayak gini gitu. Iya, di sisi lain kayak gitu. Akhirnya gua buat aja hibachi private, di mana gua kelola sendiri, gua suka gua sendiri mau ngapain. Gua performance enak-enak gua sendiri, yang gua bisa bukan yang gua bisa, yang gua enjoy ya gua lakuin, yang gua nggak enjoy ya gua nggak lakuin gitu. Walaupun gua bisa gitu. Kayak gua flip apapun itu gue flip gitu, kayak tray gue flip, pisau sampai 4 biji gue flip gitu, apapun lah maksudnya ya itu bisa, tapi risknya gede dan itu nggak worth it dan gue nggak lakuin gitu. Jadi apapun yang gue bisain belum tentu gue lakuin, tapi yang gue merasa nyaman ya gue lakuin, itu yang penting gitu. Dan gue nyaman dengan apa yang gue lakuin ini. Modalnya gede nggak sih Jo? Wah kecil sih, kecil Jo. Tapi hasilnya lumayan ya. Berarti kita dibohongin sama ini ya. Istilah bahasanya jeleknya kayak gitulah, bahasa dibohongin. Jeleknya dibohongin sama bos-bos kali ya. Tapi mungkin mereka cara pikirnya nggak dibohongin, cuma pingin. Ya itu kan bisnis gitu. Karyawannya bisnis beda. Bisnis tuh kalau gua bongkar semuanya tuh poinnya tuh penuh dengan kebohongan gitu loh. Ya. Itu namanya Stargate. Pokoknya kalau di sini tuh, dia bilang tetap aja dia bilang rugi. Strategi marketing itu tuh kayak gitu. Strategi. Iya, strategi marketing tuh kayak gitu. Jadi
iya kayak nutupin sesuatu terus Padahal untungnya bisa 200 sampai 300% ya kalau kita buka restoran bayar karyawan ya. Gede ya. Tapi kan untuk startnya kan juga gede juga, jadi kayak nggak mungkin lah. Ya. Kalau orang-orang Tapi kayak kan gua buka hibachi gitu, Modalnya gede juga. gua harus cari orang yang mau bantuin gitu, nggak bisa gua sendiri gitu. Ya mungkin one day gua bakalan buka lah hibachi, tapi mungkin dengan gaya gua sendiri gitu. Ya kita motivasi kita dukung terus lah apa yang lo jadi cita-cita lo untuk kedepannya ya. Terutama untuk teman-teman yang datang ke Amerika ini nggak punya skill kayak gitu kan, kita siapa tahu bisa bantu kalau dengan punya restoran ya. Bisa jadi bikin sekolahan atau apalah itulah. Karena memang prospeknya orang di Amerika ini rata-rata yang kerja di hibachi atau tukang masak itu memang yang hidup ya, maksudnya yang jadi bergejolak ya di antara temennya, cari kerjaan yang bagus. Memang katanya subscriber bilang kastanya paling tinggi di Amerika kerjanya di hibachi gitu. Itu memang udah bener banget, jadi nggak bisa dipungkirin. Kalau kerja di pemerintahan juga gede, cuman yang nggak begitu gede, cuman benefit ada dapatkan. Kalau kita kan benefitnya cash langsung di depan mata segitu gitu ya. Benefitnya ya beda. Kan ada namanya fully benefit kalau kerja di pemerintahan gitu atau kayak di kantor pos atau gitu. Itu ada benefitnya tapi nggak langsung dikasihin kayak tunggu lu makan dulu baru terus juga kan ada prosesnya, lu udah kerja berapa lama baru dikasih benefit itu. Sebenarnya sih benefit sih 401 kayak gitu kan perlu kalau dibutuhin, tapi kan gue sih nggak terlalu belum di saatnya butuh, jadi mendingan cari apa yang gue butuhin dulu saat ini. Ya dari hasil kerja di Bali ini kita bisa nabung juga. Iya, jadiin benefit juga. Benefit sendiri. Kalau gue sih ya, gue kan udah bisa, alhamdulillah bisa berdiri sendiri. Pokoknya sih start your own thing first gitu. Kayak lu tuh punya apa, ya lu kembangin sendiri gitu. Kayak gue punya skill masak, skill entertain, skill communicate atau apa kayak gitu, ya gue kembangin gue sendiri gitu. Soalnya kalau gue masih stuck di restoran, ya gue bukan yang rendahin gitu. Jadinya nggak bagus juga di pola pikir gue, yang dimana masih terkekang dengan situasi di restoran gitu. Gitu. Dan gue orangnya suka berdiri sendiri gitu. Ya, mungkin beli diri bareng-bareng lah gitu, rame-ramean gitu. Makanya gue datang ke sini ya, kalau emang tertarik gue bisa bukain gitu, gue bisa bantuin, gue bisa jembatani apa yang dijadiin was-was atau kayak pikir kayak worry gitu, kayak ini gimana masalah keluarga single, nggak punya alat, nggak punya start, nggak punya marketing, nggak punya apa, nggak punya mobil, nggak punya apa. Nah itu jawabannya gue ada semuanya, tinggal dilihat aja gitu. Kalau lo emang niat ya kita bisa ngajuin gitu proposalnya, detailnya. Thank you banget tuh kedatangannya, maksudnya jangan jauh-jauh ini, tapi gue juga ada motivasi juga sama dia, kayak kalau bisa lu bikin YouTube gitu ya. Iya, gue pengen belajar YouTube, supaya lu ada backing gitu, istilahnya. Gue belum punya YouTube soalnya, udah ada YouTube tapi belum ngerti konsep YouTube tuh gimana, jadi gue belajar baru mulai dia. Walaupun gue YouTube gue belum gede, tapi ya lumayan lah ilmunya buat dibagi daripada jadi YouTuber gede tapi dia nggak mau berbagi kan gitu ya istilahnya. Iya kan, maksud gue plate ilmu dipakai sendiri atau ini kayak gitu. Kalau gue yang gue tahu gue sebarin, kalau nggak tahu ya gue cukup jawab nggak bisa gitu. Jadi gue buat apa juga ilmu disimpan kayak gitu ya. Kadang-kadang apa ya, gue nggak nyebut nama ya, maksudnya adalah beberapa orang maksudnya dalam arti gitu. Semua nggak cuma di YouTube, biasanya kalau udah gede dihubungin aja susah gitu, ditelepon aja susah, apalagi diminta sharing ilmu ya, atau ketemuan kayak gini dengan pengorbanannya berbeda 17 jam dan segala macam. Dia bilang, si Mila ini bilang, bang, gue bakal memanfaatin lo selama dia mau memanfaatkan gue positif, is why not gitu ya. Bahasa jeleknya gitulah gitu. Karena gini bro, gue lebih suka ngelihat orang lebih berhasil dari gue gitu, ngerti nggak? Itu aduh beda, nggak bisa diungkapin sama kata-kata loh. Kalau kita berhasil,
kalau gue berhasil syukur ya alhamdulillah gitu ya. Tapi gue misalnya gue masih survive terus temen gue berhasil itu lebih wah gimana ya, gue yang belum berhasil aja bisa bikin dia berhasil itu luar biasa loh bro rasanya bro gitu loh. Ya kayak gitu. Gue sih nggak butuh kayak balasan atau segala macam itu nanti berjalan dengan sendirinya sih, nggak dibalas di sini ya di mana nanti dibalas kita nggak tahu. Hanya kita amalan juga gitu loh. Ya selama ini sih teman-teman YouTuber juga baik sih sama gue, sering sharing gitu ya. Cuman ya mungkin ada kesibukan dan lain-lain mungkin juga kita nggak tahu gitu. Positif thinking aja gitu misalnya. Tapi ini yang gue bilang kebanyakan bukan di YouTuber doang, semua juga. Kalau kalian udah punya ilmu tuh habis sharing tuh jangan ditelan sendiri gitu. Saya dibagiin lah. Kalau dia dapat kerjaan lebih bagus, dapat duit banyak buat keluarganya kan lu dapat juga. Iya. Ini makanya gue pengen sharing. Gitu lah. Ya, seperti itu lah. Jadi jangan diambil ininya. Wah si Andi manfaatin. Wah lu anjing, lu mau kesini mau gitu. Gitu kan udah negatif ya. Gitu. Jadi yang diambil segi baik dan positifnya seperti itu. Kalau di video Bang Andi juga ada salah-salah atau apa itu ya gue minta maaf lah ya, maksudnya kita juga manusia gitu ya, lagi belajar proses menuju kebaikan ya gitu. Guys jangan lupa juga subscribe ya YouTube barunya si Mile ini sama Mahebachi gitu aja. Iya, Mahebachi ada tulisan nanti di bawah. Jadi disambung ya? MY space. Oh space. Oh my space Hibachi. Gue baru 2 subscribernya jadi ya. Sama kayaknya sama tulisannya yang ada di Instagram ya kalau kalian follow. Ya, silakan. Bedanya nggak ada titik doang. Kalau Instagram ada dotnya. Ada titik. Kalau ini pakai spasi. Mudah-mudahan kita podcast ini lebih bermanfaat lagi guys. Ada teman-teman yang mau datang. Makanya nih dukung channel gue juga. Lu bilang dong dukung channel gue supaya gue bisa ngundang teman-teman. Oh iya dukung channel. Ngongkosin teman-teman gitu dari uang YouTube bisa ngongkosin buat bensin, beli tiket pesawat atau apa. Gue bisa ngobrol korek-korek gitu kan ya. Dukung. Buat lu juga. Subscribe gitu. terus. Jadi like comment gitu ya. Like and comment. Kalau subscribe jangan bolak-balik bro, cuma sekali aja. Oh sekali, ntar hilang. Ini kalau di subscribe 2 kali 3 kali, gue udah subscribe bolak-balik bang, itu salah. Subscribe bolak-balik, subscribe enggak itu. Loncengnya dibunyiin tuh, yang paling atas. Dukung channelnya Bang Andi sampai kejar tahun ini bisa 100.000 subscriber guys ya. Thank you banget. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan nyampe umur kita di bulan puasa dan bisa menjalankan dengan lancar. Kita puasa sama ya? 23 juga? Apa 24? Hari Kamis kita mulai puasa ya. Oh 23 ya. Oke guys, sampai ketemu di video gue berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gua sama Mile pamit dulu. Mungkin dia mau ngapain gua nggak tahu ya. Kita ada banyak sesuatu yang kita masih harus ngomongin. Terus mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciao. Itu aja men.